Hasan kaget melihat adiknya ini benar-benar seperti membujur kaku. Desi. Saat itu Hasan ini mengecek nafasnya. Denyut nadinya ya kan dicek sama Hasan. Berhenti. Desi, kenapa kamu Dek? Kamu kenapa? Langsung digendong sama Hasan. Posisinya ini udah mau menjelang asar. Hasan ini membawa adiknya dan teriak-teriak, tolong. Warga ini berkumpul. Ono pasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya, yaitu setiap hari saya mendoakan semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Oke, seperti biasa absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket gitu ya. Doain mudah-mudahan ini setiap hari ini bisa terus tayang ya tidak ada jedanya gitu. Kalau nggak sehari di Yoski Official, sehari di Raw gitu. Jadi kalian selalu ketemu dengan saya. Oke, nah untuk cerita kali ini ya kan, kiriman cerita dari subscriber juga, sama nunggu juga lama juga ini. Ada seorang anak kecil, dia ini perempuan. Nah, dia ini ya kan, dia ini jajan di warung. Dan setelah pulang jajan dari warung itu, dia sudah makan jajan tersebut. Dan ketika dia sampai rumah, justru malah mengalami kejang-kejang dan sakit. Dan sakitnya ini tak wajar. Ini satu rumah kebingungan, sakitnya ini kenapa? Berkali-kali masuk rumah sakit. Akan tetapi dokter ini bingung mendiagnosa ini penyakit apa. Dan tak hanya itu, ada yang lebih mengerikan. Anak perempuan tersebut ini sering didatangi nenek-nenek berjubah hitam dengan membawa tongkat. Dan nenek-nenek tersebut ini selalu mengajaknya pergi. Apakah dia ini akan dijadikan tumbal? Dan sebenarnya ini penyakit apa yang dideritanya? Dan bagaimana nasib dari anak perempuan ini? Akankah selamat? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama ya. Toko di sini kita sebut saja namanya Hasan. Usia Hasan ini 22 tahun. Hasan hidup dengan bapak, ibu, dan kedua adiknya yang perempuan. Adik pertama kita sebut saja namanya Ani. Nah, Ani sendiri setelah lulus SMA ini membantu bapak ibunya Hasan ini berjualan di pasar. Adik yang paling kecil ya kan, kita sebut saja namanya Desi. Desi sendiri ini masih kelas 5 SD. Nah, bisa dikatakan perekonomian di keluarga Hasan ini berkecukupan. Bapak ibu Hasan ini kerjanya ada di pasar, dia mempunyai ruko sembako. Itu kenapa Ani ini, adik yang pertama ini membantu di situ. Nah, Hasan sendiri ini pasang stiker motor. Kalian pernah lihat orang-orang masang stiker motor, mobil, segala macam itu seperti itu. Karena Hasan ini lebih dekat dari rumah dan pulangnya Hasan ini lebih awal, Hasan dipercayakan untuk menjaga adiknya yang paling kecil. Karena orang tuanya Hasan ini kalau tutup sembako ini sampai malam. Karena ada yang belanja malam juga. Dan kejadian ini kurang lebih 2016. Belum begitu lama. Hasan sendiri ya kan, ini selain dia ini buka sebuah stiker ya kan, buka tempel stiker atau apa segala macam gitu kan ya. Nah, Hasan sendiri ini setelah pulang kerja, dia menyempatkan diri untuk mengajar silat. Hasan ini ikut kayak perguruan silat gitu kan. Nah, ada gurunya juga. Nah, guru silatnya Hasan kita sebut saja namanya Pak Usman. Nah, Pak Usman ini juga kalau pas udah maghrib beliau pulang, ini dia ngajar ngaji juga. Hasan ini termasuk murid yang sudah lama. Makanya Hasan ini diminta tolong untuk juga ikut mengajar. Bisa dikatakan ini dalam waktu 1 minggu, ini Hasan berangkat 2 kali. Jadi dalam waktu 1 minggu Hasan ini 2 kali berangkat. Ketika jadwal ngajar, Hasan pun ikut ngajar. Tapi ketika memang tidak mengajar ya kan, ini Hasan langsung pulang. Langsung pulang ya kan, ini langsung nemuin adiknya. Karena apa? Di sini Hasan ini sudah disuruh sama orang tuanya, kamu pokoknya ini didik adikmu di rumah. Kamu rawat adikmu karena bapak ibu ini pulangnya malam. Begitu juga dengan Ani. Dan jarak ke rukonya ini jauh, memang jauh. Di sini Hasan punya tetangga. Tak jauh dari rumah Hasan, ini ada seorang juragan pecel lele. Kita sebut saja namanya Pak Jikin. Pecel lele Pak Jikin. Nah, Pak Jikin sendiri ini bukanya ini di pinggiran jalan. Pak Jikin ini hidup dengan istri dan 1 anak perempuannya. Pak Jikin ini ketika buka ini benar-benar ramai sekali. Banyak orang yang berdatangan.
Karena memang enak sekali. Pak Jikin sendiri, ini untuk warga, ini tertentu. Dia ini main, ini tertentu. Dia ketemu warga ini hanya tertentu-tertentu saja. Bisa dikatakan kayak sosialnya ini kurang. Tapi anehnya, ketika ada orang yang beli di sana, Pak Jikin ini menyambutnya dengan baik. Berarti sebenarnya bisa kan? Ada apa dengan Pak Jikin? Nah, di sini, warungnya Pak Jikin ini kan ramai setiap hari. Siapa sih yang nggak pengen rezeki ini setiap hari ngalir? Anehnya, Pak Jikin setiap malam Jumat Kliwon ini selalu tutup. Setiap malam Jumat Kliwon ini Pak Jikin ini tutup. Hingga pada suatu hari ya kan, Hasan ini pulang dari silat, ini mendekati maghrib. Hasan ini ketok pintu, deg deg deg. Assalamualaikum, Dek Resi, bukain pintu. Dek, Mas pulang. Pada saat itu pintu tidak dibukakan. Berkali-kali digedorkan, deg 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 deg. Dek. Akhirnya Hasan ini ngintip di jendela kaca. Jendela yang depan rumah itu kan, yang ada di teras gitu kan. Hasan ini ngintip, dan ketika Hasan ini melihat apa yang terjadi di dalam, Hasan kaget. Adiknya ini bengong, duduk di ruang tamu, tidak membukakan pintu, tapi pandangannya kosong. Dan mukanya ini pucat. Dek, kamu kenapa? Bukain pintu. Dek. Hasan bingung kan. Hasan ini langsung lari ke belakang. Ini dobrak pintu belakang. Setelah itu Hasan langsung lari menuju ke depan, ke ruang tamu. Ketika Hasan melihat adiknya ini udah pucat. Saat itu adiknya ini demam. Dek, kamu kenapa? Kamu sakit ini, Dek. Kamu kenapa? Ayo, tiduran di kamar. Adiknya ini dibawa Hasan ke kamar akhirnya. Nah, pada saat itu Hasan ini tanya sama adiknya, "Kamu pengen makan apa? Udah makan belum?" "Belum." "Kamu pengen makan apa?" Adiknya bilang pengen makan ayam. "Ya udah, kamu tunggu di sini biar kakak ini beli dulu." Nah, pada saat itu padahal maghrib itu. Hingga pada akhirnya Hasan ini melaju kencang dengan motornya. Nah, karena adiknya ini pengen ayam, Hasan ini inget, oh ya warungnya Pak Jikin ya kan. Sesampainya di warungnya Pak Jikin, Hasan kaget. Lah, kok tutup ya? Oh iya, ini kan Jumat Kliwon. Pak Jikin kalau Jumat Kliwon pasti tutup. Akhirnya Hasan ini nyari warung yang lain. Muter lagi ya kan. Dan pada saat itu ketemulah warung pecel ayam juga. Akhirnya Hasan pun bungkus pecel ayam. Berhubung Hasan ini udah kepikiran adiknya, Hasan ini melewati jalan pintas, jalan tikus, di mana lewatnya ini jalan setapak-setapak aja ini masuk ke perkebunan gitu kan. Ini kalau dilanjutin terusin, ini nanti tembus-tembusannya ini di belakang rumahnya Pak Jikin gitu. Jadi ada jalan kecil untuk naik motor gitu kan. Nah, Hasan itu lewat situ. Ini maghrib sampai udah selesai nih. Hasan aja sampai kebingungan. Aduh, aku belum sholat. Pada saat Hasan ini sampai di belakang rumahnya Pak Jikin, boom, Hasan kaget. Pada saat itu Hasan ini lihat Pak Jikin ini sedang membakar kemenyan dan ada dua temennya yang memang sangat misterius. Hasan nggak kenal. Hasan hanya klaksonin, "Didit, Pak. Iya." Nah, pada saat itu Hasan langsung lanjut. Hasan kepikiran, lagi ngapain itu di belakang rumah bakar kemenyan. Dan ada dua orang yang memang Hasan ini nggak kenal. Tapi Hasan pikirannya ini adiknya yang di rumah. Nah, setelah itu sesampainya di rumah, Hasan ini masuk rumah, adiknya ini disuapin. "Ayo makan dulu. Makan." Ini berkali-kali dimuntahin. Katanya kamu pengen ayam. Ini Mas udah buru-buru sampai Mas ini belum sholat. Nanti Mas keburu isya malah Mas ini nggak sholat. Ayo makan. Makan, Dek, makan. Dipaksa sama Hasan. Tapi berkali-kali dimuntahin. Nah, setelah itu Hasan ini pergi ke warung beli obat. Terus Hasan ngomong sama adiknya, obatnya ini diminum. Obat diminum. Setelah itu Hasan ini sholat maghrib. Padahal udah mau keburu isya. Nah, setelah sholat maghrib ya kan, Hasan ini telepon sama orang tuanya. "Pak, Bu, Hasan mau ngasih kabar, tapi ibu bapak jangan kaget. Ini udah gak apa-apa kok." "Ada apa, Le? Onopo? Ada apa?" Adik tadi sakit. Hasan juga pulang gak telatan. Tadi sempat pucat. Dan sekarang udah Hasan beliin makan dan Hasan udah kasih obat. Sekarang udah tiduran kok." "Lah, kok kamu itu bisa kayak gitu gimana? Harusnya kamu kalau latihan silat ya kan, itu pulangnya cepet, gak usah mampir-mampir." "Iya Pak, Bu." "Itu adekmu gimana? Sakit apa?" Hasan juga gak ngerti. Dia pucat, badannya panas, mungkin kecapean Pak. "Ya udah, nanti Bapak pulang, tapi agak maleman ini." "Iya Pak, hati-hati Pak." Nah, akhirnya Hasan ini menutup telepon. Ketika Hasan ini ngecek adiknya lagi, memang adiknya udah tertidur di kamar. Dan Hasan ini sempat megang tangannya dan keningnya, memastikan bahwa demamnya sudah turun, sudah mendingan daripada awalnya. Setelah itu ya kan, Hasan ini sudah bersih-bersih segala macem. Hasan ini nonton TV di ruang tengah.
sambil ngontrol adiknya gitu kan. Kamarnya ini gak jauh dari tempatnya Hasan ini nonton TV. Saking mungkin kecapeannya karena Hasan ini kerja juga, di situ ngajar silat juga ya kan. Ini Hasan akhirnya ketiduran. Pada saat Hasan ini tidur ya kan, adiknya Hasan ya kan ini terbangun dan mendengar seperti ada suara ya kan. Ini dari dapur. Suara apa ya? Suara apa ya? Suara apa ya? Ini ada suara dari dapur. Ternyata ini yang datang ini nenek tua berkepala botak, berjubah hitam, ya kan? Jubah hitamnya ini compang-camping, ini membawa tongkat, ya kan? Dan berkepala ular. Anehnya nenek tadi ini jalannya kesusahan, ya kan? Jalan yang sudah kesusahan, ini melewati Hasan. Ini sampai melewati Hasan, Hasan ini ketiduran. Nah pada saat itu adiknya ini melihat, dan nenek tua tadi ini masuk ke kamar adiknya. Desi ini, adiknya Hasan, dia ini benar-benar dengan jelas melihat nenek tua itu tadi. Kepala botak dan rambutnya ini pada rontok. Tiba-tiba nenek tersebut ini duduk di bibir ranjang, di mana tempat Desi ini rebahan. Nenek itu tidur di bibir ranjang dan nenek tersebut ini mengatakan, "Hei kamu, jangan pura-pura tidur. Kamu harus tanggung jawab." Desi ketakutan. Desi ini mau ucap tolong aja susahnya minta ampun. Sekena-kenanya digapai sama Desi. "Hei, kamu harus ikut aku. Kamu harus ikut aku." Desi ketakutan dan akhirnya Desi berhasil menggapai gelas. Dan gelas tersebut ini dibanting Desi. Piar, boom. Ini yang membuat Mas Hasan ini terbangun. "Hah, Dok, ada apa Dok? Dok?" Akhirnya Hasan pun langsung masuk ke kamar. Anehnya, nenek tersebut ini hilang. Mas, boom. Langsung dipeluk sama Hasan. "Kenapa Dok? Ada apa? Ada apa? Kamu melihat apa? Kamu melihat apa?" Udah, kamu istirahat. Kamu itu kurang istirahat. Kamu kalau pulang sekolah gak usah banyak main. Udah, istirahat. Dek, kamu kenapa matanya? Tiba-tiba kantung mata Desi ini memerah. Dengan jelas memerah. "Dek, kok kantung mata kamu memerah?" Dan Desi pun melemas dan Desi ini rebahan. Hasan pun langsung membereskan pecahan-pecahan gelas yang ada di situ. Dibereskanlah sama Hasan. Setelah disapu segala macam, Hasan ini ngamati. "Ini adikku kenapa?" Sambil dipijiti si Hasan. "Dek, sembuh dek. Jangan yang aneh-aneh kamu sakitnya. Nanti kalau ibu bapak tahu malah Mas Hasan ini kena marah dek. Sembuhlah dek." Dipijitin sama Hasan. Pada malam hari kurang lebih jam 10 malam ya kan. Ini orang tuanya Hasan ini pulang. Bertiga kan, ada Ani juga kan, ada adiknya Hasan yang pertama. Nah ketok pintu kan, dek. "Assalamualaikum San, bapak pulang nih." Dibukainlah sama si Hasan. Masuklah, bapak ibunya pun langsung tanya, "Gimana kondisi adikmu? Bapak ibu pengen lihat." Itu di kamar sedang istirahat. Dan pada saat itu bapak ibunya ini melihat Desi ya kan, ini benar-benar gak tega. Walaupun panasnya udah mereda, tapi kantung matanya ini merah. "Yowes bu, besok pagi kita bawa ke dokter. Yo San yo." "Iya pak." Nah singkat cerita akhirnya keesokan hari ini Desi dibawa ke dokter. Setelah diperiksa sama dokter, dikasih obat ya kan, ini udah agak mendingan. Bapaknya ini sama ibunya beserta Ani ini pun berangkat kerja. Begitu juga dengan Hasan. Tapi sebelum berangkat kerja ya kan, bapaknya ini ngomong sama Hasan, "San, mending kamu hari ini gak usah berangkat." "Yo, tapi pak, ini hari ini bener-bener ramai pak." "Udahlah, kamu gak usah berangkat, bapak berangkat dulu ya." "Iya pak." Akhirnya bapak ibunya ini berangkat sama Ani. Bapak ibunya ini berangkat sama si Ani, berarti yang di rumah ini hanya Hasan. Tapi handphone Hasan ini berdering dari pelanggan-pelanggannya Hasan yang memang hari ini sudah janjian untuk pasang stiker motor. Hasan bingung di sini. "Aku kalau nggak ngambil aku nggak dapat uang. Gimana ya? Desi, nanti siang kalau Mas pulang gimana? Nggak apa-apa kan kamu sendirian?" "Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Desi biar istirahat, nggak apa-apa." Nah akhirnya Hasan pun memutuskan untuk berangkat kerja. Akan tetapi mungkin kurang lebih baru 5 meter meninggalkan rumah ya kan, masih di depan rumah ya kan, Hasan ini kayak ada firasat yang gak enak. Kok aku gak enak ya? Kok ada perasaan yang gak enak ya? Gimana ya? Aku mungkin ke tempatnya Mbak Rohana yang biasa dimana sering disuruh warga-warga sini untuk masak, bantuin apa-apa segala macam seperti itu. Hingga pada akhirnya Hasan ini menuju ke rumahnya Mbak Rohana. Pada saat itu kebetulan pintu rumahnya Mbak Rohana ini tidak ditutup.
Hasan yang baru mau mengucap assalamualaikum ini sampai nggak jadi. Kaget melihat Mbak Rohana ini sedang menadahkan tangannya ya kan. Ini membentangkan tangannya, dia menghadap ke atap ya kan, menghadap ke atap rumah dan sambil berkomat kamit. Dan gak lama kemudian tiba-tiba menghentakkan kakinya ke lantai sampai 3 kali. Tak. Assalamualaikum. Mbak Rohana langsung kaget. Hasan, ada apa San? Aku lihat apa tadi? Kok aneh sih? Pikirannya Hasan. San, ada apa San? Ini Mbak, adikku kan sakit Mbak. Bapak Ibu, terus Bapak Ibu, Ani kan pada di pasar Mbak. Sedangkan aku ini ada kerjaan Mbak. Desi sakit Mbak di rumah Mbak. Bisa minta tolong gak Mbak? Nanti upahnya setelah saya pulang Mbak. Oh gitu ya. Tapi sorean ini aku ada janjian San sama suamiku. Mau diajak pergi. Gimana ya? Ya mungkin gak sampai sore deh Mbak. Mungkin nanti kalau aku udah selesai aku langsung pulang Mbak. Oh ya wes, nggak apa-apa. Yaudah Mbak, tak ganti baju nanti ke sana. Yaudah Mbak, matur nuwun Mbak. Iya San, hati-hati. Iya Mbak, Hasan pun jalan. Sepanjang perjalanan Hasan ini masih membayangkan, ini Mbak Rohana tadi ngapain? Hasan pun tidak menanyakan hal itu sama Mbak Rohana. Habis zuhur ya kan, ini Hasan ini pulang. Pada saat Hasan pulang, Mbak Rohana ini masih di situ nonton TV. Hasan tanya kan, Mbak gimana Desi? Tadi sih sempat melek, udah sempat ngobrol sama aku. Tapi apa gara-gara efek obat kali yo? Soalnya habis aku suapin, minum obat kok langsung tidur lagi. Kurang istirahat kali yo Dek Desi. Iya Mbak, ya udah bentar Mbak, aku tengok dulu. Akhirnya Hasan pun masuk ke kamar. Dan Hasan ini kembali mengecek, panasnya udah turun belum? Ternyata udah mendingan. Hasan yang sudah mengecek adiknya, memastikan panasnya udah turun, gak lama kemudian handphone Hasan berdering. Ternyata guru ngajinya, guru silatnya, yaitu Pak Usman. Diangkatlah. Iya Pak, ada apa ya Pak? Kamu bisa ke tempat Bapak nggak? Sekarang, penting, sangat penting. Tapi Pak, adik saya ini sakit, makanya kamu ke rumah Bapak. Kamu ke rumah Bapak sekarang. Oh iya Pak, saya ke sana Pak. Nah, pada saat itu Hasan ngomong sama Mbak Rohana. Mbak, saya ada keperluan sebentar, nanti saya pulang lagi Mbak. Jangan lama-lama. Saya ini udah di SMS sama suami saya. Nanti sebelum asar ini saya ini jalan kok. Iya Mbak, udah Mbak tenang aja ya. Mbak tunggu sebentar ya. Akhirnya Hasan meluncur ke rumah guru ngajinya. Nah sesampainya di sana ternyata Pak Kiai Usman ini sudah nunggu di depan rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Gini Bapak mau ngomong. Ini sudah Bapak tulis semuanya ya. Nanti kalau habis sholat kamu baca doa-doa ini. Ya, buat apa ya Pak? Buat keselamatan keluarga kamu, ya? Oh iya Pak, ya udah Pak. Ini ada pesan lagi nggak Pak? Soalnya saya memang ninggal adik saya Pak. Ya udah, hati-hati, jangan lupa sholat. Iya Pak, saya langsung ya Pak. Soalnya adik saya sakit. Iyo, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Akhirnya Hasan pun balik pulang. Sesampainya di rumah, Hasan kaget. Mbak Rohana nggak di situ. Mbak. Nah pada saat itu Hasan ngecek handphone. Ternyata Mbak Rohana ini udah SMS. San, ngapurone aku balise, aku pulang dulu. Suamiku tadi udah jemput. Aduh, kenapa pulang sih? Akhirnya Hasan ini menuju ke kamar adiknya. Hasan kaget di sini. Hasan kaget melihat adiknya ini benar-benar seperti membujur kaku. Dede sih. Saat itu Hasan ini mengecek nafasnya. Denyut nadinya ya kan dicek sama Hasan. Berhenti. Desi, kenapa kamu Dek? Kamu kenapa? Langsung digendong sama Hasan. Posisinya ini udah mau menjelang asar. Hasan ini membawa adiknya dan teriak-teriak, tolong. Warga ini berkumpul. Ono apa San? Adekku nggak bernafas, Pak, tolong. Hasan panik. Nah, akhirnya salah satu warga ini langsung datang membawa mobil siaga desa. Ya kan? Saat itu ya kan, Desi langsung dibawa ke dalam mobil. Ini sampai dipangku sama Hasan. Mobil jalan baru berapa meter ya kan. Desi yang tadinya nggak ada nafasnya, ini tiba-tiba Desi ini muntah. Muntahnya ini darah. Darahnya ini kental dan ada kayak butiran-butiran apa ini yang hampir kayak apa ya? Hampir kayak jelly-jelly seperti itu. Ini berwarna merah kental. Hasan ini bingung. Ya ampun, Dek kamu masih hidup kan? Ayo Pak, cepet Pak ke rumah sakit Pak, ayo Pak. Nah ini ngebut. Das.
Sesampainya di rumah sakit langsung dikasih ruangan, dokter langsung nangani. Hasan ini telepon bapak ibunya. Pak, Bu, adik di rumah sakit, ini Hasan di rumah sakit. Tadi adik ini sempat gak bernafas. Hah? Saya bener kowe. Iya Pak, adik ini sempat gak bernafas tadi. Pak, Bu, ayo Bu, tolong sini Pak, Bu. Iya, nanti bapak sama ibu ke situ. Akhirnya gak lama kemudian bapak ibunya ini datang ke situ. Diceritainlah semuanya sama Hasan. Adik sempat kayak gini, sempat kayak gini, kayak gitu. Singkat cerita ya kan, setelah orang tuanya sampai situ tanya Hasan, semuanya dijelaskan sama Hasan. Terus adik di mana San? Adik di ruangan ICU Pak. Ya ampun, kenapa sih Dok? Kamu kenapa? Iya, ibu juga bingung Pak. Kok bisa ngene? Yo dek siki neng opo? Hasan juga nggak tahu Pak. Hasan ajak cerita awal-awalnya gimana. Hasan ini udah ngomong seperti itu, tapi adik ini hanya diem. Bingung Hasan ini Pak. Bingung Hasan Pak. Nah, nggak lama dokter keluar. Dokter bilang, ini harus rawat inap di sini dan kita mungkin baru tahu penyakitnya apa mungkin 1 atau 2 hari ke depan ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin. Dok, tolong dok, selamatkan anak saya. Ibunya Desi ngomong seperti itu. Dok, tolong selamatkan anak saya. Iya Bu, sama-sama berdoa ya Bu ya. Tingkat cerita setelah Desi ini sudah dibawa ke ruangannya ya kan. Ini bapak ibunya ini ngomong, gini aja. Yo, besok pagi Ani nggak usah ke pasar. Ani jagain adik. Yo nih yo. Nggih Pak, Ani biar di sini aja Pak, nggak apa-apa Pak, jagain adik. Nanti Bapak sama Ibu kalau udah selesai, ini nggak sampai malam, Bapak Ibu datang ke sini. Yo, nah Hasan juga sama. Kalau nanti udah stikernya selesai, kerjaanmu udah selesai, kamu langsung pulang sini. Kamu bilang sama Pak Yaimu, sama guru ngajimu, itu silatnya nggak usah berangkat dulu. Bilang kalau adikmu sedang sakit. Iya Pak. Nah, hingga pada akhirnya kan, ini keesokan hari, orang tua udah mulai berangkat kerja, Hasan pun sudah mulai berangkat kerja. Ani memang di situ jagain. Di sini ya kan, Desi ini sempat sadar terus ngobrol, ntar tidur lagi. Jadi untuk meleknya ini sedikit. Dia ini kayak ngantuk dan kayak orang yang lelahnya minta ampun. Matanya ini memerah. Di sini Ani ya kan, sembari ini nungguin si Desi ya kan, sambil jagain Desi, Ani ini membuka jendela korden sedikit. Tepat di ranjangnya Desi ini ada jendela ya kan, dan lumayan besar. Dan Ani ini pengen lihat ini apa sih belakangnya. Ani iseng, dibukalah korden itu tadi. Separuh dibuka, Ani ini melihat kalau ternyata itu kamar yang paling berada di pojok. Kamar yang paling berada di pojok dan jendela dibuka ini langsung bisa ngelihat perkebunan tebu yang sangat lebat sekali. Perkebunan tebu yang jaraknya ini hanya 8 meter mungkin. Ini perkebunan tebu lebat. Oh, ini perkebunan. Oh, ini berarti kamar yang paling pojok. Batinnya si Ani. Kurang lebih jam 5 sore, Ani ini gelar tikar ya kan. Ini untuk rebahan di bawah ranjangnya si Desi. Menjelang maghrib kurang lebih jam 5:30, ini tiba-tiba Desi ini terbangun. Mbak, minum. Mbak, minum Mbak. Mbak, minum. Ini Ani gak denger. Anehnya Ani ini bener-bener gak denger. Mbak. Nah, pada saat itu Desi ini mencoba untuk bangkit. Tapi kayak tenaga ini bener-bener terkuras. Nah, Desi yang tiba-tiba sudah berhasil duduk, Ani ini lupa menutup korden. Saat itu juga Desi ini melihat keluar, melihat perkebunan tebu tadi. Dan gak lama kemudian Desi dikagetkan di tengah-tengah perkebunan ini pohon tebu tadi ya kan, pohon tebu tadi ini kayak ada yang goyang-goyang. Seolah-olah ini ada orang dari dalam perkebunan itu sedang berusaha mau keluar. Desi yang tadinya ini minta tolong untuk minta diambilin minum, ini berhenti dan Desi ini justru malah mengamati ini apa yang sedang terjadi di dalam perkebunan itu. Dan gak lama kemudian, Desi dikagetkan, ini ternyata nenek itu kembali muncul. Ini kali ini mendekati Desi. Nenek tua itu botak ya kan, rambutnya ini udah rontok, hanya tinggal berapa helai, memakai jubah compang-camping berwarna hitam dan membawa tongkat berkepala ular. Siapa? Mbak Ani gak dengar. Dan gak lama nenek tadi ya kan, nenek tua tadi ini mendekati di jendela dan langsung menepakkan tangannya ya kan, ini ke kaca. Saat itu juga Desi kaget.
Tangannya, telapak tangannya ini kayak berakar. Dan kukunya ini hitam memanjang. Siapa? Mbak bangun, Mbak bangun, Mbak. Pada saat itu Desi terus memukul-mukul ranjang. Mbak bangun. Ketika Desi kembali lagi menengok ke arah jendela, boom! Nenek tadi udah gak ada. Tiba-tiba Desi ini mendengar, kowe melu aku, kamu ikut aku. Boom! Desi kaget. Ternyata nenek tersebut sudah berada di depannya Desi. Sudah duduk di pinggiran ranjang seperti kejadian pada saat Desi ini di rumah. Kamu harus ikut aku. Nah, Desi ini kebingungan, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi Desi ini mendengar di bawah ranjang ini kan ada kakaknya nih, ya kan? Kak Ani, ya kan? Mbak Ani ini justru malah mengigo. Tolong. Tapi dia ini matanya ini merem. Mbak, bangun, Mbak. Pada saat itu nenek ini malah meremehkan kayak teriak-teriak. Kamu harus ikut aku. Makanya kamu ikut aku. Desi bisa teriak, tolong. Dan ternyata ada yang mendengar. Saat itu security sedang lewat. Dan ketika security lewat, security pun ya kan, ini langsung memanggil perawat. Anehnya security tidak melihat apa-apa. Tapi ketika perawat ini datang ke situ, security ini baru ngeh. Kalau yang di bawah ranjang ini Mbak Ani ya kan, yang di bawah ranjang ini kakaknya si Desi, si Ani ini sedang nego. Tolong aku. Nah, perawat pada bingung. Akhirnya perawat tadi bangunkan Ani. Mbak, bangun, Mbak. Security-nya juga ikut bangunin. Mbak, bangun, Mbak. Ani pun terbangun. Ada apa ini? Mbak, kalau maghrib jangan tidur. Itu korden juga kebuka. Mbak ini gimana sih? Orang Mbak jagain kok malah tertidur. Iya, Mbak. Maafin saya. Itu loh adiknya kehausan. Anehnya, Desi ini kembali bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dikasih minum ya kan. Dan perawat ini ngecek infus juga. Ternyata memang saat itu juga infus ini sudah menipis, sudah mau habis. Perawat pun segera mengganti infus. Dan setelah itu perawat kembali lagi ke ruangan. Begitu juga dengan security. Hasan ini ya kan udah pulang kerja nih. Nah setelah Hasan pulang kerja, Hasan itu ingat, oh adiknya ini di rumah sakit. Aku harus pulang dulu ngambil baju-baju segala macam. Takutnya nginep-nginep lagi dia nggak bawa baju segala macam ya kan, perlengkapan aku harus bawa nih. Mau nggak mau aku harus pulang dulu ke rumah. Nah Hasan ini pulang ke rumah. Hasan itu kaget. Banyak orang yang sedang berdiri di depan rumahnya Pak Jikin. Lewat berdiri, ntar dia jalan lagi gitu kan. Banyak orang lalu lalang di situ. Ada apa ini? Nah saat itu juga Hasan ini melihat ternyata Pak Jikin ini baru menurunkan mobil. Pak Jikin ini baru beli mobil. Hasan ini melihat kaget lah. Kok tambah kaya ini, tambah sukses dia. Ya kan? Nah, Hasan pun pulang. Setelah sampainya di rumah, Hasan ini ngambil perlengkapan segala macam ya kan. Baju-baju segala macam. Akhirnya Hasan langsung menuju ke rumah sakit. Sepanjang jalan menuju ke rumah sakit, Hasan berpikiran kan. Ini kok aneh ya? Kok tambah kaya? Ada apa ini? Sesampainya di rumah sakit ya kan, Hasan ini langsung menuju ke ruangan adiknya. Dan di situ tiba-tiba Ani nangis. Kenapa? Kamu kenapa, Dek? Gak tahu, Mas. Tadi udah berkali-kali muntah. Terus aneh, Mas. Adik ini tadi tuh ngigo-ngigo terus, Mas. Begitu juga dengan aku, Mas. Kayak ada orang yang mau mencekik aku, Mas. Masa sih? Kok aneh kayak gini sih? Iya, Mas. Nah, saat itu juga ya kan, Hasan ini lihat adiknya. Adiknya sudah berbaring lemas. Kata perawat, ini jangan diganggu, jangan diajak ngomong dulu. Dia bener, jadi kayak orang yang bener-bener udah kehilangan tenaga yang berhari-hari dia ini gak makan, gak minum, seolah-olah seperti itu. Akhirnya Hasan ini telepon bapak ibunya. Pak, Bu, bapak ibu kapan kesini? Emang kenapa? Gimana kabarnya? Keadaan di situ gimana? Oh, ya kayak gini, Bu. Saya sama Ani di sini, Bu. Ya udah, nanti habis ibu ini selesai sama bapak langsung ke sana. Nah, hingga pada akhirnya Hasan dan Ani ini menunggu kedatangan ibu bapaknya. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Tapi ibu bapaknya Hasan ini belum juga datang. Mereka ini sedang ngobrol-ngobrol dengan Ani, ya kan? Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu. Tak. Ibu ya nih, buka gini. Iya, Mas. Akhirnya Ani bangkit dari kursi, ya kan? Ani ini bukain pintu, ya kan? Ruangannya si Desi, ya kan? Dibukakan, cekrek. Selamat malam, Mas Hasan, Mbak Ani. Hasan bengong. Yang datang ini bukannya orang tua, melainkan Pak Jikin. Hasan bingung kan? Bukannya bapak ini harusnya jualan, Pak? Saya dengar kalau adikmu ini sakit-sakitan. Makanya saya datang ke sini.
Adikmu kan suka ayamnya saya, ya kan? Ini saya bungkusin, semoga cepat sembuh, ya. Ini saya datang sama istri saya, ini berdoa biar adikmu ini cepat lekas dibawa pulang, ya. Iya Pak, oh ya Pak, selamat ya Pak. Tadi sepertinya mobil baru, ya gitulah. Terus sekarang gimana keadaannya? Boleh saya ngobrol? Oh, bukannya saya nggak memperbolehkan ya Pak. Tapi memang tadi dari perawat, dari dokter ini nggak memperbolehkan Pak. Kalau adik saya ini diajak ngobrol. Oh gitu. Pada saat itu juga Pak Jikin ini tiba-tiba mau memegang kakinya Desi. Nah Hasan tiba-tiba refleks, dia punya pemikiran yang nggak enak ya kan. Ini langsung menepis tangannya Pak Jikin. Pak maaf Pak, nanti malah adik saya kebangun Pak. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Yang penting saya sudah melihat, mudah-mudahan lekas dibawa pulang dan sembuh ya. Saya tak pamit dulu. Nggak ngobrol-ngobrol dulu Pak di luar? Nggak usah. Saya juga sama istri saya ini mau langsung ke warung. Warung rame ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah Pak Jikin langsung pulang. Istrinya ini mukanya ketus. Dari dulu ini kayak nggak berubah. Mukanya ini ketus. Kalau Pak Jikinnya agak mendingan, tapi tidak bersosial. Hanya yang di sini Hasan heran ya kan. Ini kok bisa-bisanya dia tahu ya kan, dia tahu terus kok datang ke situ. Apakah gara-gara tetangga atau apa gitu kan, nggak jelas juga nih. Nah setelah itu mereka pun pulang. Tak lama kemudian bapak ibunya Hasan ya kan akhirnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, gimana adikmu? Shh, Pak jangan kenceng-kenceng. Kenapa emang, kenapa? Ibunya juga sama. Gimana adikmu? Bu, shh. Kata dokter tidak boleh dibangunkan dulu, biar istirahat. Adik ini benar-benar kelelahan dan dokter ini kebingungan. Ini penyakit apa dokter itu sampai bingung. Alangkah baiknya ini diistirahatkan dulu. Karena berkali-kali muntah. Oh gitu. Ya ampun anakku neng opo yo. Pada bingung kan. Nah pada saat itu Hasan pun cerita. Bu ngobrolnya di luar aja ya bu. Nanti adik kebangun. Iya. Akhirnya ngobrol di luar. Gimana Le? Ada apa? Udah. Yang tadi saya bilang Pak. Memang disuruh istirahat. Ini aku mau cerita Pak. Tadi Pak Jikin ini kesini sama istrinya Pak. Kok tumben? Dia baik. Ya saya nggak tahu Pak. Oh syukurlah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Dengar-dengar mau beli mobil baru dia. Udah beli Pak. Oh iya. Ya wis. Ini terus kita gimana? Apa mau nemuin dokter apa gimana? Nanti Pak. Besok pagi dokter juga datang pagi-pagi. Iya Bu. Berdoa bareng yuk Bu. Berdoalah mereka. Singkat cerita keesokan paginya ya kan, ini bapak ibunya Hasan, bapak ibunya Desi, bapak ibunya Ani ini kan ya, orang tua mereka ini berencana memang tidak buka kios sembako. Jadi memang pengen nungguin hari itu. Hasan pun tanya, ibu bapak nggak jalan? Kalau saya memang udah berniat libur untuk hari ini. Udah nggak apa-apa, ibu ini khawatir kenapa-napa. Nah nggak lama kemudian ini Desi bangun. Saat Desi bangun, Desi ini muntah-muntah lagi, muntahnya darah lagi. Perawat langsung pada ngumpul. Saat itu juga langsung dibawa ke IGD lagi. Karena muntahnya parah. Semua nangis. Singkat cerita, berapa jam kemudian dokter ini mengatakan, Pak, Bu, saran saya, ini nanti saya kasih rujukan, mending dipindah ke rumah sakit yang di kota, Bu. Penanganannya akan lebih lengkap, Bu. Wah, iya dok, saya terserah dokter bagaimana baiknya. Nah, gak lama kemudian saat genting seperti itu ya kan, kurang lebih jam 11 siang handphonenya Hasan ini berdering. Saat Hasan lihat ternyata yang telepon adalah Pak Usman, Pak Kiai Usman, guru ngaji dan guru silatnya Hasan. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. San, gimana adikmu? Adik saya kayak gini terus Pak. Ini kata dokter, ini disuruh pindah rumah sakit yang ada di kota Pak. Dapat rujukan seperti itu Pak, gimana ya Pak? Sebelum dibawa ke rumah sakit yang lain, alangkah baiknya, ini cuma saran. Ya dibawa ke rumah saya dulu. Ya, kamu juga ikut. Iya Pak. Akhirnya, Desi pun dibawa ke rumahnya Pak Kiai Usman. Desi ini sudah disiapkan tempat tidur di ruangan tengah. Karena rumahnya Pak Kiai Usman, ini memang bener-bener, ini rumah kuno. Jadi rumahnya ini besar, ya kan? Rumah Jawa kuno, ya kan? Rumahnya ini tengah-tengahnya ini besar, ini ada kasur di situ. Rebahkan di sini. Iya Pak, direbahkanlah di situ. Desi direbahkan di situ. Pada saat itu Pak Kiai Usman izin sama bapak ibunya Desi, sama bapak ibunya mereka. Nah, bapak ibunya mereka ini udah pasrah. Terserah Pak Kiai baiknya gimana. Yang penting anak saya sembuh. Saat Pak Kiai Usman ini sedang berdoa membaca ayat-ayat suci, ini tiba-tiba Hasan dikejutkan. Ini muncul dari mulutnya Desi, ini kayak dia membentuk kayak asap berwarna hitam dan setelah itu asap ini kayak pergi keluar dari rumah itu. Boom.
Tadi apa Pak E? Saya lihat, bentar. Pak E Usman terus membaca doa. Dan gak lama kemudian Desi pun batuk. Mas, Desi haus Mas. Desi, Bu, ambilin Desi minum Bu. Iya Pak. Nah setelah itu diminumkan ke Desi pelan-pelan. Desi di mana ini? Desi di mana? Desi, ini di rumah Pak Kiai Usman. Ya. Desi diajak pergi terus sama nenek itu. Desi itu nggak ngerti. Desi itu dari kemarin-kemarin mau ngomong, tapi mulut Desi ini kayak terkunci. Ngomong nak, ceritalah. Apa yang terjadi padamu? Ada nenek-nenek tua, dia ini kepalanya botak, rambutnya ini hanya tinggal berapa helai, menggunakan baju compang-camping dan membawa tongkat ular. Itu terus-menerus mau ajak Desi. Ani yang denger, ini langsung tanya, Desi, itu persis kayak ketika Mbak ini mau dicekik, ini kayak ada nenek-nenek mencekik leher Mbak Ani, Des. Iya kayak gitu Mbak. Tapi anehnya, ketika tadi ada bayangan hitam yang keluar dari mulutnya si Desi, ini Ani, ibu bapaknya ini gak pada lihat, yang lihat hanya Hasan. Nah pada saat itu Pak Kiai tanya, Dek Desi, ini awalnya awal banget, coba diingat-ingat. Dek Desi ini mungkin berapa hari yang lalu, atau mungkin 1 bulan, atau berapa hari gitu kan ya. Ini Dek Desi ini pernah melakukan hal apa nak? Coba cerita. Dek Desi sekarang sudah bisa cerita kok. Awalnya sebelum sakit, Desi ini pulang sekolah, terus pas jalan di depan perempatan, terus maju lagi kan ada rumahnya Pak Jikin. Nah di depan rumahnya Pak Jikin, di jalanan itu, di pinggiran ini Desi melihat ada uang. Dan saat itu Desi langsung menghampiri uang itu. Desi ini ngelihat uang itu tertindih oleh batu bata. Batu batanya itu kecil, tapi di situ ada potongan lidi, ada 3 biji potongan lidi. Di situ Desi hanya mengambil uangnya saja. Di depan rumah siapa? Di depan rumahnya Pak Jikin. Desi ngambilnya itu dan meninggalkan 3 batang lidi itu. Desi hanya mengambil uang. Udah. Apa Dek? Kamu mengambil uang terus di situ ada lidinya, ada batu bata, batunya kecil Dek, segini Dek. Tiba-tiba si Hasan ngomong seperti itu. Iya Mas, itu yang Desi ambil. Setelah itu Desi ini pusing, lemas. Desi langsung lari pulang. Takutnya Desi ini terjatuh di jalan. Dek, beneran? Kak kamu ngambil uang itu? Iya Mas. Ya ampun. Semua tercengang. Kenapa San? Bapaknya gitu. Ya ampun Dek, maafin mas. Ya ampun, kenapa aku bisa mencelakai adikku sendiri? Ternyata Hasan lah pelakunya. Apa? Kamu mencelakai adikmu sendiri? Bapaknya Hasan bilang seperti itu. Ibunya juga sama. Apa nak? Kamu mencelakai adikmu sendiri Bu? Gak ada niat itu. Tiba-tiba Pak Kiai Usman ngomong, saya sudah tahu gerak-gerik kamu. Kamu pergi ke dukun kan? Berkali-kali Bapak ini nyuruh kamu sholat, suruh baca doa-doa yang Bapak ini berikan ke kamu. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar ilmu-ilmu hitammu yang lagi kamu pelajari ini musnah. Jadi Pak Kiai Usman tahu Pak? Tahu lah. Makanya saya ini lihat adikmu ini sakit ini nggak wajar ini. Sakitnya kenapa ini? Jadi percuma, nanti akan menghabiskan uang. Karena ini ulah kamu sendiri. Nah, kamu ini gimana sih? Bapaknya Desi, bapaknya Hasan, ini tiba-tiba langsung nampar Hasan. Pak, sebentar Pak, biar Hasan jelasin. Usut punya usut ya kan, kita tarik belakang flashback. Ini kenapa bisa Hasan? Ya kan? Kenapa bisa Hasan pelakunya? Kita tarik mundur ceritanya. Jadi dulu ya kan, sempat terjadi seperti ini. Pak Jikin ya kan, ini punya anak perempuan. Dan anaknya Pak Jikin ini hanya 1. Pada saat itu ya kan, Hasan ini suka nih sama anaknya Pak Jikin. Kita sebut saja namanya Sinta. Sinta ini pulang kuliah atau pulang dari pasar atau pulang dari manapun, Hasan mencoba untuk jalan bareng, mendekati si Sinta. Hasan ini senang sama Sinta. Nah Sinta bilang, kalau kamu memang mau serius sama aku ya datang aja ke rumahku gitu kan. Tapi kalau aku sebenarnya aku lagi nggak mau pacaran. Maaf, tapi kalau kamu memang mau main ya silahkan. Kalau sekedar main ya nggak apa-apa. Orang kita ini tetangga kok. Kata Sinta seperti itu. Usut punya usut, ternyata Sinta ini udah punya pacar. Hasan ini terus meyakinkan ke Sinta. Akhirnya Hasan ini mainlah ke sana ngapel.
ya kan, ngapel. Nah, pada saat itu ya kan, Pak Jikin ini memang anti banget ya kan, kalau ada tetangga datang atau apa, memang Pak Jikin ini menyibukkan diri sendiri, ya kan. Nah, ibunya yang keluar, yang saya bilang tadi dicerita di mana ibunya ini sinis ya kan, orangnya ini bener-bener pendiam, angkuh. Ibunya ini nanyain, kerja apa saiki San? Kerja apa kamu sekarang? Kok kamu berani-beraninya kesini, terus tadi kok ngomongin cinta-cinta? Ibu kan denger. Gini, Bu, Hasan ya selama ini masih kerjanya ya stiker, pasang stiker untuk motor dan yang lain-lain, Bu. Kadang kalau ada yang mau ngajar silat ya Hasan ini juga ikut di padepokan ngajar silat juga, Bu. Kamu ngerti nggak? Emang kalau nanti kamu beristri ya kan, terus istrimu lapar, terus mau dikasih makan pakai tendangan, pakai jurus, pakai pukulan, pakai apa gitu? Orang itu harus kerja. Terus kamu tahu nggak? Kamu itu buka stiker kayak gitu, kan nggak seberapa upahnya. Kok kamu berani-beraninya senang sama anak saya? Pengen kelamar anak saya? Mbok mikir. Ini ibu ini udah dengerin dari kemarin-kemarin. Sinta ini cerita ke ibu. Kamu katanya mau dilamar. Kamu katanya terus deketin si Sinta. Tak bilangin yo. Mending keluar dari sini. Ya, mending keluar dari sini dan kamu buktikan kalau kamu itu memang suka sama Sinta. Ngerti kamu? Iya, Bu, tapi memang ngomongnya ini nadanya keras. Mungkin tujuannya benar ya kan, tapi karena ibunya Sinta ini orang dulu mungkin ya, dan memang ibunya Sinta wataknya kayak gitu, keras gitu kan. Istrinya Pak Jikin memang kayak gitu orangnya. Ini Hasan kesel. Nah, berkali-kali ya kan, pernah suatu ketika berkali-kali Hasan ini mendatangi Pak Usman. Yang dibahas sama Hasan selalu ngomong, "Pak, gimana sih cara biar cewek itu deket sama saya? Saya suka kayak gini-gini." Tapi di sini mungkin Pak Kiai Usman ya kan, ini sudah memprediksi bahwa ketika Hasan ada di keluarga itu, mungkin Hasan nggak siap. Ini yang membuat Pak Kiai Usman selalu menjawab, udah fokus kerja dulu. Nanti kalau kamu udah kerja, siapapun ini bisa ikut kamu, bisa nempel kamu. Jawaban Pak Kiai Usman seperti itu. Nah, karena terus menerus ya kan Pak Kiai Usman menjawab seperti itu, Hasan yang kesel. Hasan ini ya kan jarang berangkat silat ya kan, melainkan Hasan ini sering ke dukun. Hasan ini nyari informasi tentang dukun, di mana mau melumpuhkan keluarganya si Sinta agar mau menerima Hasan. Ternyata ya kan hasil dari Hasan ini ketemu sama dukun ya kan, terus Hasan ini ternyata pernah disuruh berendam di sungai. Setelah itu si dukun tersebut ini memberikan 3 lidi. 3 lidi itu tadi diberikan ke Hasan. Kamu cari sesuatu apa yang sekiranya menarik perhatian ya kan, entah atau uang atau apa ya. Nanti uang itu ya kan di bawahnya apa diselipin lidi ini atau di atasnya, bebas terserah. Jadi biar orang ini hanya melihat aja, atau melewati atau melompati atau syukur-syukuran ngambil uang itu nggak apa-apa. Yang penting lidi ini bergerak. Karena sasarannya 3, kenapa ada 3 lidi? Di situ ada pantangan ternyata. Mbah dukunnya ini bilang, jangan sampai yang ngambil atau yang menggerakkan lidi itu ini dari saudara atau keluargamu sendiri. Ini akan celaka. Ngerti? Ini ada penunggunya 3 lidi ini. Mungkin nenek tua tadi. Nah, berarti kan intinya ini pesan dari dukunnya, jika dia musuhmu, dia akan bertekuk lutut padamu. Tapi ketika dia orang terdekatmu, ini justru celaka bagimu. Mungkin seperti itu arahnya. Nah, itulah flashbacknya. Kita kembali lagi, ya kan, di mana Hasan sedang mengakuinya. Ngumpul di tempatnya Pak Usman kan tadi, ya kan, ngumpul. Dan setelah bapaknya Hasan mendengar pengakuan dari Hasan, bapaknya Hasan ini geram. Ini bapaknya Hasan, ini langsung ambil sapu yang kebetulan di situ ada sapu ijuk ya kan. Ini langsung disambitin ke kepala Hasan. Wah, kurang ajar kamu. Anak kurang ajar kamu. Ampun Pak. Pak Usman ini melerai. Sudah Pak, cukup Pak. Sudah cukup. Pak Kiai Usman ini melerai. Kurang ajar dia Pak. Kurang ajar dia. Kok sampai beraninya dia itu main dukun seperti itu. Dan yang celaka ini malah adiknya sendiri. Sabar Pak. Sudah. Pak. Saya ini sayang banget Pak, saya ini cinta sama Sinta Pak. Dan saya nggak ngerti kalau adik saya sendiri yang bakalan seperti ini Pak. Kurang ajar kamu. Untuk ada Pak Kiai Usman, kamu ini loh. Kamu kan tahu, keluarga mereka ya kan, ini keluarga yang selalu pilih-pilih. Apalagi istri Pak Jikin. Iya Pak, pantas saja istrinya Pak Jikin itu tadi pas ketika jenguk atau apa, ini mukanya suram. Di sini nggak ada yang tahu. Entah Pak Jikin sendiri, karena di situ Pak Jikin juga bermain
nggak tahu ya dukun atau apa, karena di situ ada sesajen atau segala macam. Tahu ada serangan seperti itu mungkin ya kan. Ini kayak semacam mau mengembalikan lewat makanan-makanan yang Pak Jikin ini datang ke rumah sakit, memberikan di situ. Untungnya memang Hasan kayak punya firasat yang nggak enak, akhirnya satu keluarga ini dilarang makan, dilarang ngambil makanan yang diberikan Pak Jikin. Akan beda cerita lagi mungkin ya, ini masih meraba-raba saya di bagian itu ya kan. Ini mungkin akan beda lagi ketika makan dari kirimannya Pak Jikin tadi gitu. Hasan mengakunya Hasan ini minta maaf sama adiknya. Dan Hasan ini berjanji tidak akan mengulangi, tidak akan pergi ke tempat dukun-dukun lagi. Nah, pesannya dari Pak Kiai Usman hanya satu. Kalau kamu masih mengulangi hal seperti itu lagi, kamu keluar dari padepokan saya. Tidak usah kamu mengajar-ngajarkan silat, percuma. Karena niat kamu sudah tidak baik. Kamu harus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Paham kamu? Ya Pak. Akhirnya saling bermaafan. Dan keesokan harinya, ini Desi sudah mulai pulih. Ini sudah sampai rumah ya kan, Desi udah mulai pulih dan sudah mulai berangkat sekolah. Dan di sini Hasan terus menyesal. 1 minggu penuh ya kan, bapak ibunya termasuk Mbak Ani ini sempat mendiamkan. Tapi justru Desi yang bilang sendiri sama orang tua dan kakaknya, kakak perempuannya. Bapak, ibu, kakak jangan diamin Mas Hasan. Kan Mas Hasan ini niatnya memang pengen sama Mbak Sinta. Tapi karena udah dibilangin Pak Kiai Usman, ya jangan didiemin. Kasihan Mas Hasannya. Kan Mas Hasan udah mulai baik. Adiknya loh, pinter ngomong seperti itu. Hasan sampai nangis minta maaf terus-menerus sama adiknya. 1 minggu didiemin sama keluarga. Barulah keluarga ngajak ngomong Hasan. Nah di sini kalau di ceritanya Pak Jikin ya kan, ini dari pengirim cerita pun tidak berani untuk menuduh gitu, tidak berani untuk menuduh. Entah Pak Jikin itu melakukan itu untuk penglaris ya kan, yang dimana Hasan ini pernah mergoki Pak Jikin ini sedang bakar kemenyan dan setiap malam Jumat Kliwon ini tidak jualan. Karena saya pernah lihat sendiri di sekitar saya ya kan, banyak warung-warung yang kalau Jumat Kliwon ini nggak jualan. Nah saya juga kurang tahu nih ya kan. Nah di tempat kalian sama nggak? Ini entah dari pengirim cerita ini nggak berani ngejudge kalau wah ini untuk penglaris atau apa, kurang tahu gitu. Yang jelas di situ Hasan hanya mergoki Pak Jikin ini sedang bakar kemenyan dan 2 orang misterius, itu saja. Tidak ada gimana-gimana dan itu mobil dari mana atau mungkin gara-gara warungnya laris, bisa saja kan gitu. Itulah ceritanya yang dikirimkan dari pengirim cerita. Saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya dalam bercerita ya. Nah, di sini banyak edukasi baik ya kan. Jangan sampai ketika kita ini melihat uang atau apa segala macam, alangkah baiknya kita pertanyakan dulu ya kan. Tanyakan dulu yang terdekat atau apa segala macam, jangan asal ngambil gitu kan. Kalau memang bukan hak kita gitu kan, kayak kalau memang bukan hak kita, alangkah baiknya dipertanyakan dulu gitu. Dipertanyakan orang yang terdekat atau apa, atau orang yang lagi apa segala macam, tanyain mungkin ke Pak Yai atau apa guru ngaji atau apa gitu ya. Dan menurut agama masing-masing tanya siapa gitu kan gitu. Seperti itu, kalau memang bukan hak kita ya jangan sampai seperti itu. Dan ini terjadi juga ketika kita berbuat jahat ternyata bisa kena di diri kita sendiri. Ini kayak senjata makan tuan, ternyata enggak yang kena tujuannya, justru malah yang kena saudara kita sendiri. Ini bisa terjadi seperti ini. Ini contohnya di cerita ini gitu. Dan buat teman-teman yang udah ngirim cerita, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Akan saya bacakan satu persatu ya. Caranya gimana sih Mas biar cerita saya ini cepat dibacakan? Coba dicek ulang, coba chat lagi nggak apa-apa ya kan. Walaupun ini ceritanya ini udah lama banget, di-chat ulang nggak apa-apa, malah saya lebih paham gitu, dipertanyakan, terus jangan yang gimana-gimana gitu ya. Ini caranya gini loh, ini di-chat ulang tapi per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu, ini saya akan mudah untuk membaca ceritanya, menghafalkan ceritanya. Tim saya ini juga nggak kebingungan dalam menghafalkan cerita dari kalian gitu. Tapi kalau ditulis langsung ke bawah, panjang, dan hurufnya ini singkat-singkat, tidak ada titik komanya, ini akan membuat saya ini kebingungan, pusing gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433363 nya 4 kali. Saya ulang, 085870433363 nya 4 kali gitu. Seperti biasa kalau WA nanti dikasih nama dan nama kota kalian. Oke? Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo, Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya, dan yang
lagi niti karir semoga lekas disukseskan. Begitu juga yang lagi usaha segala macam, sukses selalu. Sehat panjang umur. Akhir kata, saya yang bertugas Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.